Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya, adik-adik. Kalau untuk percakapan yang terakhir, ini biar kakak aja yang bacain ya. Soalnya ada beberapa materi yang harus kakak sampaikan biar waktunya nggak terlalu lama. Oke, Mikaela, this weekend seems a good holiday. I don't know what to do. Do you have any idea? Minggu ini adalah hari libur yang bagus. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Apakah kamu memiliki ide? Apakah kamu memiliki ide? Andrea, I don't know too. Aku juga tidak tahu, Michaela. Would you like to come with me, go to climb the mountain? Maukah kamu mengantarkanku untuk menaiki gunung? I wish, but I'm likely have a busy time with my family. Aku ingin, tapi aku kelihatannya memiliki waktu yang sangat sibuk dengan keluargaku. Michaela, okay, I understand. Baik, aku mengerti, Andrea. Maybe we have to go to the mountain when summer holiday comes. Mungkin kita bisa mendaki gunung ketika liburan musim panas datang. Alright, we'll see. Baiklah, kita lihat saja. Nah, di dalam kalimat Michaela dan Andrea ini adalah contoh dari refusing juga, sama seperti yang di atas. Si Michaela ini mengajak si Andrea dengan mengatakan, would you like to come with me? Go to climb the mountain. Maukah kamu pergi denganku naik gunung, mendaki gunung? Tapi si Andrea ini menolak dengan cara yang halus. I wish. I wish ini mengindikasikan bahwa Andrea ini menggunakan kalimat penghalus. I wish. Aku ingin, tapi but I'm likely have a busy time with my family. Tapi aku kelihatannya memiliki waktu yang sibuk dengan keluargaku. Nah, jadi kalimat penghalus itu sudah paham ya. Kalimat penghalus itu fungsinya untuk menolak ajakan secara lebih sopan. Walaupun sama teman sendiri itu, kalau di dalam bahasa Inggris lebih baik, alangkah baiknya itu menggunakan kalimat penghalus. Seperti I wish, that's a good idea, but ada tapinya di belakang. Tidak boleh langsung to the point. Tidak boleh langsung menjawab bilang, I can't, aku tidak bisa. I don't care, aku tidak peduli. Nah, itu adalah cara yang salah. Cara yang benar adalah dengan menggunakan kalimat penghalus. Nah, ada yang ingin ditanyakan belum sampai sejauh ini ya? Sebentar ya, ini lagi azan, kakak mute dulu mikrofonnya.
Baik ya, kakak lanjutkan. Jadi kita menuju ke sebab kedua yaitu interaction atau imperatif. Nah, definisi dari interaction atau imperatif ini adalah untuk mengekspresikan sebuah perintah atau larangan. Expression to give a command or prohibition. Ini gampang banget deh. Contohnya di example berikut ini yaitu open the window. Bukalah jendela itu. Close the windows. Tutuplah jendela itu. Listen to me. Dengarkan aku. Clean the classroom. Bersihkan ruang kelas. Peel the potato. Kupaslah kentang itu. Wash the fruit. Basuhlah atau cucilah buah itu. Pour the water. Tuangkan airnya. Type the message. Ketikkan pesan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari give a command atau memberikan perintah. Instruksi. Atau dalam bahasa Indonesia adalah instruksi. Instruksi adalah sebuah aksi atau action untuk memberikan command or prohibition. Nah, kita bahas satu-satu. Types of imperative yaitu command perintah. Kata yang di garis bawah merupakan kata kerja yang digunakan untuk membuat kalimat perintah. Kata please digunakan untuk memperhalus penggunaan kalimat perintah sehingga kalimat tersebut disebut request atau permohonan. Nah, jadi kalimat yang belakangnya ada kata please itu adalah sebuah request atau permintaan. Contohnya, boil the water for 20 minutes. Rebuslah air itu selama 20 menit. Put the sugar and the tea into the cup. Letakkan gula itu dan teh ke dalam gelas. Open the gate, please. Bukalah pintu gerbang itu. Just wait a moment. Just wait a minute, please. Tunggulah beberapa menit. Let's sing a song together. Marilah menyanyi lagu bersama-sama. Wait a second. Tunggulah beberapa detik. Save the documents. Simpanlah berkas itu. Shut down the laptop. Matikan laptop itu. Log into your email account. Masuklah ke dalam akun email kalian. Be patient to wait your computer to load. Sabarlah menunggu. Komputermu sedang memuat. Be careful. Berhati-hatilah. Nah, dalam komen atau perintah ini biasanya di akhir kalimat ada tanda perintah untuk memberikan penegasan bahwa itu adalah kalimat perintah. Jika tidak diikuti dengan simbol tanda perintah itu bisa menjadi ambigu maknanya. Misalnya save the document tapi tanda tanya. Nanti mungkin itu akan berbeda makna. Nah, jadi pentingnya membuat akhiran dengan menggunakan ikon tanda seru ini mengindikasikan bahwa kalimat itu merupakan kalimat komen atau perintah. Nah, di dalam kalimat perintah ada 3 rumus yang bisa adik-adik lihat. Ini gampang banget rumusnya. Rumus yang pertama adalah verb 1 plus noun. Misalnya close the window. Close itu adalah verb 1, sedangkan the window itu adalah noun atau kata benda. To be plus adjective. To be itu contohnya am, are, we, be, is. Nah, plus adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. To be plus adjektif. Contohnya be careful. Be-nya itu to be, careful-nya itu adjektif kata sifat. Dalam bahasa Indonesia adalah hati-hati. Hati-hati adalah kata sifat. Jadi be careful. To be plus adjektif. Yang ketiga adalah to be plus noun. To be-nya sama yang kayak tadi, contoh nomor 2. Tapi kata benda. Be a good girl. Jadilah wanita yang baik. Nah, kita ngejar materi dulu ya sampai selesai. Ini cuma tinggal beberapa slide. Yang kedua adalah prohibition atau larangan. Contohnya, don't be jealous, don't be angry, do not log out your account, no entry, stop smoking or no smoking, don't enter the room, don't be lazy. Nah, kata prohibition atau larangan ini biasanya diawali dengan do not atau no. Gampang banget ya. Jelas-jelas kalau misalnya di depan kalimatnya ada kata do not atau no itu pasti itu adalah sebuah larangan dan diakhiri dengan tanda seru. Oh ini maaf ya, ini salah, ini rumusnya prohibition.
Do not, yang pertama adalah do not plus verb 1 plus noun. Don't enter the class. Do not-nya ditaruh di depan, verb-nya, verb 1 adalah enter, dan noun-nya ini adalah the class. Do not enter the class. Yang rumus kedua, no plus verb 1 plus ing. No smoking, no swimming, no judging, no dancing. Nah, kalau larangan menggunakan no itu, pasti diikuti kata kerja verb 1 plus ing. Gampang banget toh. Nah, rumus ketiga yaitu to be plus adjective. To be yang tadi ada am, are, were, was, is itu plus adjective atau kata sifat. Jadi di dalam contohnya ini adalah don't be shy. Jangan malu. Do not to be, do-nya itu to be. Don't be shy. Don't-nya ini adalah awalan tadi prohibition. Be-nya ini adalah to be, dan shy ini adalah adjektif atau kata sifat. Nah, sebentar. Yang larangan ini cuma dua ya. Yang instruction itu cuma ada dua, yaitu command atau perintah dan larangan. Command dan perintah itu sebenarnya sama-sama masuk ke dalam perintah instruksi. Karena instruksi itu bisa berupa perintah dan juga bisa larangan. Oke, kita lanjut ke slide paling akhir. Nah, ini. Permission. Permission itu artinya meminta izin. Asking permission. Maaf ya, barusan ada koma dari masjid. Oke, kita lanjutkan. Di dalam permission ini ada dua tipe, yaitu asking permission atau meminta izin dari seseorang akan hal tertentu. Dan giving permission yaitu memberi izin kepada seseorang akan hal tertentu. Jadinya asking and giving itu tidak bisa dipisahkan. Contohnya, asking permission diawali dengan modal. Masih ingat toh modal itu apa aja? Nah, modal ini dimasukkan ke dalam asking permission. Contohnya, may I use your laptop? Bisakah aku menggunakan laptopmu? May I borrow your dictionary, please? Bolehkah aku meminjam kamusmu? Mohon. Nah, jadi kata modal may ini adalah jika digunakan jika kalian ingin meminjam atau menggunakan sesuatu milik orang lain. Sesuatu milik orang lain menggunakan may ya. Diingat-ingat. Misalnya ini your laptop ini milik orang lain kan. Jadi alangkah baiknya menggunakan may, bukan can ya. May I borrow your dictionary please? Lebih bagus lagi, lebih halus lagi jika ditambahi dengan kata please di bagian belakang untuk memperhalus kalimat. Contoh nomor 2, can dengan modal can. Can I help you? Can I ask you a question? Can I switch on the AC please? Nah, modal can ini digunakan untuk request atau permintaan. Jadi modal can ini tidak ada hubungannya dengan meminjam barang milik orang lain, berbeda seperti contohnya yang May ini. Jadi can itu lebih ke modal can itu lebih ke request atau permintaan. Misalnya ini, can I ask you a question? Dapatkah aku memintamu sebuah pertanyaan? Nah, jadi can ini adalah meminta izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, bukan untuk meminjam sesuatu. Can I switch on the AC please? Dapatkah aku beralih ke dalam ini AC ini mungkin turn on the AC. Nah, turn on the air conditioner. Jadi bisakah aku menyalakan AC?
Nah, jadi can ini lebih ke merujuk ke dalam perbuatan, bukan dalam meminjam. Nah, ada lagi it is okay. It is okay ini juga sama fungsinya. It's okay if I smoke here. Apakah tidak apa-apa jika aku merokok di sini? Is it okay if I sit here? Apakah tidak apa-apa jika aku duduk di sini? Nah, is it okay ini adalah contoh penggunaan selain model. Jadi, is it okay ini alternatif dari penggunaan model jika kalian ingin memvariasikan kalimat kalian. Is it okay if I smoke here? Nah, itu adalah contoh dari alternatif selain model may and can. Ada lagi alternatif lain. Ini bukan alternatif, tapi juga diawali dengan model yang serupa juga. Would it be alright? Would it be alright if I come in? Apakah tidak apa-apa jika aku datang, jika aku masuk ke sini? Nah, ini would it be alright dan is it okay ini sebenarnya sama banget, persis identik, nggak ada bedanya, cuma berbeda kalimat aja. Biar kalimatnya itu nggak monoton. Nah, yang giving permission ini adalah respon dari asking permission. Contohnya giving permission adalah accepting dan refusing, sama kayak yang giving invitation. Jika ada seseorang yang meminta izin, pasti responnya kemungkinan ada dua, yaitu accepting atau refusing, memberi izin atau menolak izin. Contohnya yang accepting, memberi izin, yaitu sure, yes, please, alright, no problem, here you are, please feel free. Nah, misalnya ini, yang asking permission itu, may I use your laptop? Jawabannya, yes, please, ya silahkan. No problem, nggak apa-apa. Please feel free. Silahkan saja, bebas kok. Nah, beda sama yang refusing atau menolak, tidak memberi izin. Misalnya ini, may I use your laptop? I'm sorry, you can't. Maaf, kamu tidak bisa. No, please don't. Jangan. Mohon jangan. Nah, permission, asking permission and giving permission ini adalah akhir dari bab 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kakak share tugasnya lewat grup WA saja ya. Untuk kelasnya, berhubung waktu akan habis, jadi kakak akan tutup. Sebelumnya, terima kasih untuk kelas 8C yang selama kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sangat aktif dan selalu datang tepat waktu. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, adik-adik kelas 8C, atas perhatian dan semangatnya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kakak PLP Untidar, khususnya saya, ingin meminta maaf jika dalam pembelajaran PJJ ini banyak melakukan kesalahan atau kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Kiranya itu saja. Terima kasih semua atas partisipasinya. Kakak tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kalian boleh leave Zoom sekarang.